lagi ini. Oke. Aku nambah. Iya. Ntar kalau ada yang perlu tambahin aku tambahin. Oke, mungkin Pak Budi bisa cerita dulu pertamanya kenapa sih masuk arsitektur atau terjun ke dunia arsitektur, behind storiesnya apa? Oh gitu sih. Jadi sebenarnya karena saya punya bakat menggambar ya, sejak kecil saya pernah juara lah waktu SD itu, juara menggambar. Cuman saya nggak pernah tahu apa itu arsitektur. Nah, jadi mungkin lemahnya pendidikan di sini ya. Misalnya di Amerika itu ada namanya banyak sekali summer course yang untuk anak SMA. Jadi mereka anak SMA itu selama 2 minggu itu di kampus di Harvard, di mana mereka dapat pengetahuan dasar arsitektur. Jadi mereka mulai tahu tentang arsitektur, dia mudah kelas 2, kelas 3, tahu kulit gitu. Nah itu kelemahan kita di sini, sehingga saya juga nggak tahu apa itu architecture, sehingga saya karena pintar gambar daftarnya seni rupa. Gitu. Sampai 2 kali nggak keterima terus. Sama. Gue sekali sih tapi. Jadi rupa itu Patah hati karena bokap gue dulu seni rupa kayak gitu, gak keterima dulu, yang itu sama. Jadi karena memang mungkin karena keturunannya, jadi karena papi saya dosen, jadi mungkin terlalu rigid cara berpikirnya mungkin, atau jadi nggak bisa gila gitu loh, jadi nggak lolos seni rupa itu 2 kali. Nah terus kemudian memang akhirnya ibu saya yang udah pokoknya mau sekolah atau enggak ditaruh di Jogja, itu didaftarlah arsitektur, dan itu pendaftaran hari terakhir di Tawacana, akhirnya diterima di Tawacana. Jadi saya sempat luntang-lantung tuh di Jogja, jadi selama setahun itu cuma kursus apa-apa, terus karena sama orang untuk baru masuk tahun berikutnya, jadi dari SMA itu jadi alasan lainnya karena waktu pas SMP memang papi saya mau lanjut dokter di Amerika, jadi satu keluarga itu kayaknya rasanya udah pasti harus ke Amerika gitu. Jadi ternyata kan saya masih SMP, jadi agak apa namanya nggak terlalu itu ya, mentalnya terlalu baik ya. Begitu papi saya nggak jadi, karena mungkin kita berenam banyak kan nggak jadi berangkat karena ya waktu itu karena ada politis banget lah pokoknya, intinya pokoknya nggak jadi. Jadi saya pokoknya berjuang pengen harus ke luar negeri. Jadi SMA tuh pokoknya nggak keluar negeri, nggak usah ke olahraga. Jadi saya hobi olahraga, pokoknya nggak mau, intinya gitu, ngambek lah. Jadi ngambek setahun tuh ibu saya yang punya ide di Jogja aja, karena menurut ibu saya Jogja itu kayak apa ya, kawah canda di muka gitu. Di situ banyak, ada adiknya papiku guru, terus ada anaknya papiku yang kuliah di UGM, itu membuat apa ya, ada aura intelektual di situ. Budi itu salah 3. Salah 3. Nah akhirnya diterima di sana juga. Saya bukan mencintai arsitektur, sama tetap nggak tahu apa itu sampai setahun berikutnya. Jadi sampai setahun itu baru mencintai. Nah yang salah satu yang turning pointnya sebenarnya waktu itu saya apa ya, seorang yang pejuang gitu, melawan gitu. Jadi melawan, ngapain suruh gambar kayak gini gitu. Nah jadi waktu itu dosennya Eko Prawoto. Jadi Pak Eko Prawoto salah satu dosen yang ngeladenin ceritanya. Jadi misalnya ini gambar boleh sampai kapanpun. Oh ya udah, oke, gue sampai kapanpun. Nggak mau pulang nggak apa, saya gambar terus gitu. Jadi teman saya semua pulang, tinggal saya sendiri ya. Terus Pak Eko tinggal kemana, balik lagi sore, udah selesai belum terus sampai malam gitu. Nungguin terus. Jadi di sebuah apa ya, saya ngetes konten itu. Jadi ternyata apa, sampai limit gitu ya, sampai limit gitu. Jadi terus lama-lama saya cinta penuh tuh sama arsitektur. Jadi menurut saya Eko Prawoto itu memberikan apa ya, dasar mencintai arsitektur. Jadi dia punya peran besar untuk saya mencintai arsitektur gitu. Selain Eko Prawoto, setelah itu ada lagi nggak siapa ya?
dijadikan mentor atau inspirasi dari kamu setelah masuk ke dunia arsitektur? Jadi setelah dunia arsitektur itu sebenarnya sama, saya tetap sebagai mahasiswa perlawanan gitu ya, mahasiswa perjuangan gitu, karena memang papi saya itu nggak terlalu merestui saya di Jogja, karena papi saya dosen di Satya Wacana, kalau bisa Satya Wacana karena dia dosen serba mudah gitu. Kebalikan sama saya, kalau saya dibawa bayang-bayang papi saya nggak mau, jadi saya harus anti gitu. Sementara kakak saya kuliahnya di Satya Wacana, mau kuliah apa aja deh, mau elektro mau apa, tapi itu bukan kecintaan saya gitu ceritanya. Jadi karena perlawanan, ibu saya strateginya membawa uang sakunya pas untuk 1 minggu aja. Jadi kalau lewat pasti saya tewas. Jadi terpaksa saya pulang bawa cucian. Nah, jadi karena keterbatasan itulah menyebabkan saya menjadi aktivis. Karena kalau aktivis biasalah ada jadi panitia B sampai gila nggak tidur nggak apa kan, pasti ada. Iya, ada makan gratisnya segala macam gitu. Jadi intinya melawan aja. Nah selama proses jadi aktivis ini saya mulai cinta membaca. Jadi diawali dengan membaca novelnya Romo Mangun. Rumahnya Rumahnya. Tuh gue langsung merinding. Iya. Seneng banget buku itu. Jadi sebetulnya malah saya mencintai itu dari Romo Mangun. Gitu. Novelnya Romo Mangun. Nah setelah novel Romo Mangun, kebetulan di himpunan ada dosen baru namanya Mahatmanto. Mahatmanto itu memberi encourage kita untuk menghidupkan buletin kampus. Nah waktu itu saya dipercaya untuk in charge di opini, architecture opini. Nah jadi otomatis setiap mau terbit saya jungkir balik dong, nah nyari dosennya untuk nulis gitu. Akhirnya kalau nggak ada penulis terpaksa saya nulis gitu. Nah itu membuat saya harus membaca kan ini itu Le Corbusier kayak Caduan itu semua harus saya baca untuk membuat opini gitu. Nah itu gengnya kita berlima itu pokoknya akhirnya semakin dalam ke arsitektur tuh karena kita grup yang nggak mampu. Saya maksudnya karena keterbatasan mau beli buku satu nggak mau fotokopi nggak mampu, akhirnya ya itulah saya melakukan karena itu ya perjuangan gitu ya. Jadi saya men-sweeping semua fotokopian. Kalau saya kasih catatan, kalau ada dosen dari UGM bawa buku arsitektur kasih tahu saya di info judulnya, nanti saya difotokopi satu lagi gitu. Nah sehingga dosen-dosen baru datang dari Amerika baru pulang tuh mbak buku arsitektur kan difotokopi gitu. Nah kalau difotokopi saya dapat satu kan, satu pun saya nggak mampu itu, jadi dibagi geng berlima, dibagi 5 lah kelompok baca gitu ya. Nah ini caranya gimana ya, akhirnya dibagi berlima, mungkin saya kebagian 3 bab, saya 3 bab dibaca. Next 2 weeks kita exchange, ceritain ini intinya maksudnya gini gitu. Nah itulah ternyata membaca buku itu membuat kita ketertinggalan kita itu menjadi makin sempit ya. Jadi terutama waktu mau deket tugas akhir itu saya mendalami buku-buku dekonstruksi waktu itu. Semuanya mulai dari itu bacaan-bacaan buku sampai saya menang kompetisi. Nah itu ngalahin dosen-dosen, juara pertama itu. Mau ikutan itu waktu itu, juara pertama dapat uang banyak banget sampai nyewa ini, bayar gedung bioskop, satu kampus gitu. Traktirnya itu aja masih sisa, artinya waktu itu menang tuh saya bangganya itu bukan terhadap karya tapi terhadap pencarian kita pada sebuah ilmu arsitektur. Jadi berimul dari buku itu mengerti tentang teori-teori konstruksi waktu itu, zaman Frank Gehry, Peter Eisenman, semua ditulis itu saya baca, terus saya coba implementasikan ke apa sih, termasuk ke tugas akhir saya gitu. Itulah awalnya. Dulu kompetisi awalnya itu berarti kompetisi bukan student atau maksudnya tadi dosen-dosen juga ikut? Jadi kompetisi sayembara besar namanya Loji Kecil di daerah kawasan kota
tentang kawasan kota dan dulunya Hamengkubuwono. Terus semua dosen top di UGM itu semua yang doktor itu jadi juri gitu. Nah kebetulan konsep saya ini memang mengacu dari buku-buku itu. Jadi memang udah tabrak-tabrak kan kayak Benatsui, semua dicampur aduk aja gitu, menerapkan teori gitu. Nah itu mungkin satu-satunya arsitek yang mencoba merekam teori arsitektur di dalam satu konsep.